sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada satu papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar.
Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya, supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CS100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya.
Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus.
Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh.
Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya.
Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CS100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan.
Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya.
Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya.
Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya.
Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1
utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya.
Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya.
Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian
Bawang merah saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong.
Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya.
Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe
ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambelnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya.
Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya.
Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper mie Toshiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper mie Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar.
Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya, siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu, ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional, tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah, boleh di skip. Tapi kalau suka, boleh ditambahkan, karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separohnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri, dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut, kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum,
Kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh,
dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya.
Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional, tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah, boleh di skip. Tapi kalau suka boleh ditambahkan, karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman.
Lanjut, kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya, supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut, goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera.
Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu satu papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada satu papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe.
dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya, supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya.
Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip.
Tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke. Gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh,
Kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu
anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CS100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera.
Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya.
Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya.
Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya.
Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1
utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya.
Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya.
Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper mie Toshiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper mie Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian
bawang merah. Saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong.
Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya
Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe
ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambelnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis. Kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya.
Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya.
Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya, saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar.
Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya, siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu, ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional, tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah, boleh di skip. Tapi kalau suka, boleh ditambahkan, karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah, kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh, kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari stand cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari stand cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya.
Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum,
Kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper mie Toshiba yang CS100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper mie Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya.
Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya.
Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional, tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah, boleh di skip. Tapi kalau suka boleh ditambahkan, karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan.
Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman.
Lanjut, kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya, supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut, goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitoshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera.
itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu satu papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada satu papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe.
dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya, supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga, jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mito Chiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mito Chiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya.
Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip.
Tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus. Baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh,
Kemudian gula aren boleh diganti gula pasir 1 sendok teh dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh.
Lanjut, panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya, supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitoshiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitoshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera.
Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi, kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya.
Lanjut, ada satu papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya.
Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya.
Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi.
Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya.
Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmopan dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya.
Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CS100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian
bawang merah. Saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya, siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu, ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional, tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah, boleh di skip. Tapi kalau suka, boleh ditambahkan, karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi, dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong.
Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya.
Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya.
Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, nggak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar. Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur 1/4 sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah boleh di skip, tapi kalau suka boleh ditambahkan karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau 1 utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe
ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambelnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman, karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simpel banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong. Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut, goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut, kita haluskan bumbunya. Ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut, tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya.
Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya. Dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap. Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya.
Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper mie Toshiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper mie Toshiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hari ini dapur lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan super irit dari bahan tempe. Pengen tahu tempe ini mau dimasak apa? Langsung simak videonya. Oke, langkah pertama siapkan tempe 1 papan atau setengah ya, gak apa-apa. Kemudian potong-potong sesuai dengan selera. Setelah itu goreng tempe setengah matang aja atau boleh sampai kering ya, sesuaikan aja dengan selera. Kalau saya suka setengah matang ya teman-teman, seperti ini langsung saya angkat dan tiriskan. Setelah itu siapkan bawang putih, saya pakai 4 siung dipotong kasar. Kemudian bawang merah, saya pakai 3 siung, tapi ini ukurannya besar-besar ya, dipotong kasar. 1 buah tomat, sama juga dipotong kasar. Dan cabai rawit saya pakai 8 butir, ini dipotong kasar.
Setelah itu goreng semua bumbu hingga matang dan empuk ya. Selanjutnya, siapkan garam setengah sendok teh, kemudian kaldu jamur seperempat sendok teh. Lalu bahan sambelan tadi. Kemudian kita akan ulek hingga halus ya. Setelah itu, ini ada kacang tanah yang sudah saya goreng, saya pakai segenggam ya. Ini opsional, tapi lebih enak kalau ditambahkan ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang nggak suka kacang tanah, boleh di skip. Tapi kalau suka, boleh ditambahkan, karena ini menambah cita rasa dari masakan kita ini ya. Ulek hingga halus, baru kemudian kita akan masukkan si tempe yang udah kita goreng tadi. Boleh dimasukkan semuanya atau boleh setengahnya ya teman-teman, sesuaikan aja dengan selera. Misalnya kalau satu utuh itu kebanyakan, kita boleh ulek separuhnya aja. Ulek hingga halus ya. Ada yang sudah bisa menebak hari ini kita bikin apa? Bener banget, hari ini kita bikin sambal tempe ala nasi tabokan Sidoarjo ya. Selanjutnya kita tambahkan kecap manis sesuai dengan selera ya. Saya tambahkan kurang lebih 4 sendok makan ini ya teman-teman. Ini sangat ngehits banget ya, dipasangin sama nasi lento. Jadi ini sambalnya nasi lento, makannya sih sama tempe goreng, lento, kacang merah, kemudian terong goreng, dan sambal yang kita buat tadi. Sama lalapan, boleh timun, boleh kemangi. Juara banget deh makan sederhana seperti ini, tapi bisa menghabiskan nasi ya teman-teman. Karena memang enak banget. Agar lebih sedap, kita akan tambahkan taburan bawang goreng ya di bagian sambalnya. Oke, gampang banget memasak menu kita hari ini ya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa terus pantengin channel Dapur Lagi, karena di sini kita akan bagikan menu sederhana sehari-hari yang enak, bergizi, dan pastinya ramah di kantong. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial kalian ya. Jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat update terbaru dari Dapur Lagi. Dan jangan lupa kunjungi blog Dapur Lagi ya, karena di situ kita akan tuliskan resep detailnya. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hari ini Dapur Lagi pengen membagikan kreasi menu enak dan simple banget. Langsung aja siapin tahu 1 papan, potong-potong aja sesuai dengan selera ya. Lanjut, ada 1 papan tempe, sama juga kita potong-potong. Kemudian ada buncis, kita boleh buang ujungnya dan potong-potong.
Lanjut, kita panaskan minyak dan goreng tahu sampai berwarna kecoklatan ya. Setelah itu angkat dan tiriskan. Lanjut goreng tempenya sampai kecoklatan. Baru kemudian angkat dan tiriskan. Lanjut kita haluskan bumbunya, ada 6 siung bawang putih, lalu 12 siung bawang merah. Kemudian cabai rawitnya saya pakai 6 buah, kalau suka pedas boleh ditambah ya. Kemudian ada 5 buah cabai merah, garam 1 sendok teh. Kemudian gula aren, boleh diganti gula pasir 1 sendok teh, dan kaldu jamurnya 1 sendok teh. Lanjut tambahkan air. Dan kita akan haluskan bumbunya. Kemudian panaskan panci dan kita tumis bumbunya tadi dengan sedikit minyak sampai harum ya. Tambahkan daun salam 2 lembar, kemudian lengkuas 1 potong. Aduk merata. Pastikan bumbunya benar-benar tanak ya teman-teman, biar hasil masakannya tuh sedap. Biar makin sedap, di sini saya tambahkan udang kering dari Crystal of the Sea sebanyak 3 sendok makan. Dan juga petenya saya pakai 1 papan. Sumpah ini tuh perpaduan yang mantep banget. Apalagi ada udang premium dari Crystal of the Sea yang sudah tersertifikasi BPOM dan Halal MUI ya teman-teman. Sudah bersih, nggak ada formalin, nggak ada pengawet. Yang penting aman banget untuk keluarga tercinta. Oke, setelah harum, kita boleh tambahkan bahan lainnya. Ini ada buncis. Kemudian kita tutup dan masak sampai buncisnya layu ya. Kita aduk lagi. Ini buncisnya udah layu. Lanjut masukkan tempe dan juga tahu ya. Aduk sebentar. Baru kemudian kita bisa tuang santan. Di sini saya pakai kurang lebih 700 ml. Aduk merata dan masak sampai mendidih ya. Asli ini sedap banget, aromanya bikin pengen ngambil nasi nih. Kalau suka pedas teman-teman boleh tambahkan rawit utuh secukupnya, dan kita boleh tambahkan daun bawang 2 batang yang udah diiris-iris. Oke, setelah matang kita boleh matikan apinya. Dan sayur yang sedap ini siap untuk disajikan. Lodeh buncis tahu tempe yang enak banget ala dapur lagi. Jangan lupa tambahkan taburan bawang merah goreng ya, biar makin mantap.
Halo, assalamualaikum. Di kulkas ada stok ikan pinang tongkol. Kira-kira dibuat apa ya biar jadi menu yang istimewa untuk keluarga tercinta? Langsung aja simak videonya. Oke, langkah pertama seperti biasa kita akan belah daging ikan tongkolnya. Buang isi perut, duri dan juga kepalanya ya teman-teman. Lanjut kita akan potong-potong menggunakan pisau yang super cakep banget dari Stand Cookware. Ini pisaunya sangat tajam banget dan harganya juga murah meriah loh. Lanjut panaskan minyak. Di sini saya taburkan tepung terigu lebih dulu ya supaya minyaknya itu anteng saat kita menggoreng ikan. Untuk wajahnya saya pakai Cosmo Pen dari Stand Cookware. Ini anti lengket. Dan warnanya juga cakep banget ya. Lanjut goreng ikan tongkolnya sampai matang dan berwarna kecoklatan ya. Kemudian di sini saya punya stok tempe juga. Jadi ini bisa untuk teman sama ikan tongkol ya. Kita potong-potong aja sesuai dengan selera untuk ukurannya. Lalu kita goreng sampai kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Kemudian kita akan haluskan bumbunya. Di sini saya pakai chopper Mitochiba yang CH100. Masukkan kemiri 4 butir, udah disangrai. Lalu ada cabai merahnya saya pakai 5 buah, jahe 1 potong. Kemudian bawang putihnya saya pakai 5 siung. Lalu bawang merahnya saya pakai 10 siung, tomatnya kecil-kecil 2 buah, garam 1 sendok teh, kaldu jamurnya 1 sendok teh, dan gula pasirnya 1 sendok teh. Langsung aja kita proses sampai halus ya. Chopper Mitochiba ini membantu menghaluskan bumbu dengan cepat banget. Cara pakainya sangat gampang dan cara membersihkannya juga super mudah banget. Oke, lanjut kita panaskan minyak dan tumis bumbu halusnya. Tambahkan daun jeruk purut 3 lembar, langsung aduk dan masak sampai tanak ya. Kemudian masukkan ikan tongkol dan juga tempenya. Tambahkan rawit utuh 1 genggam aja. Kemudian tuang air secukupnya. Lalu kecap manis saya pakai kurang lebih 3 sendok teh. Aduk sampai merata dan masak sampai bumbunya itu meresap ya teman-teman. Oke, ini bumbunya udah meresap dan kuahnya menyusut. Kita boleh matikan apinya. Bali ikan tongkol tempe yang enak banget, siap untuk disajikan ya. Asli ini mantep banget. Cocok untuk lauk keluarga tercinta ya. Oke, sangat mudah banget cara masak menu hari ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih kunjungannya. Assalamualaikum.